Saudara Komisi 10 DPR akan memanggil Menpora dan PSSI untuk menjelaskan pemecatan Sinteyong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Pemanggilan ini tidak hanya membahas soal STY, tapi juga persiapan PSSI untuk menghadapi pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemberhentian Sinteyong dari kursi pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia menuai pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola. Banyak pihak mempertanyakan keputusan PSSI karena STY telah membawa Indonesia berada di level yang berbeda dalam 5 tahun kepemimpinannya. Komisi 10 DPR yang membidangi olahraga pun berencana memanggil PSSI minta penjelasan soal pemecatan Sinteyong. Nah, tentu yang akan kami undang adalah Menpora. Nanti Menpora mengikutsertakan PSSI. Banyak hal yang akan kami bahas, tidak hanya pemecatan Sinteyong. Nah, selain itu kita juga akan membahas rencana-rencana strategis PSSI ke depan. Ke depan dalam jangka pendek ini 2,5 bulan lagi kita akan melakukan laga lagi. Nah, itu rencananya seperti apa dengan pelatih baru ini. Tapi pada prinsipnya, Mas, kami menginginkan pergantian pelatih ini langkah yang tepat. Kami menginginkan itu. Mudah-mudahan ini langkah yang tepat. Nah, kami juga dalam hal ini tidak bisa mengintervensi terlalu jauh terhadap keputusan dari PSSI. Yang bisa kami lakukan adalah memberikan pertimbangan, memberikan saran. Nah, yang terpenting dalam hal ini PSSI juga harus melihat keinginan masyarakat kita. Yang menarik ditunggu saat ini adalah siapa sosok pelatih yang akan mengisi posisi Sinteyong? Nama legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, hangat diperbincangkan pencinta sepak bola Indonesia. Kabar ini terus menguat pasca jurnalis olahraga Italia yang sering menyoroti transfer di dunia sepak bola, Fabrizio Romano, mengunggah informasi soal mantan pemain Barcelona itu di akun X-nya. Romano menyebut mantan pemain timnas Belanda Patrick Kluivert telah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun. Tapi kepada media Belanda, NOS Voetbal, manajemen Kluivert mengaku belum ada tanda tangan kontrak bersama PSSI. Manajemen Kluivert bilang, kami masih berdiskusi, belum ada yang ditandatangani. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kisi-kisi pelatih yang dipilih asal Belanda dengan pertimbangan kultur dan komunikasi. Erick juga bilang track record pelatih yang ditunjuk bagus. Tapi Erick meminta publik bersabar soal nama pengganti STY di Timnas hingga 12 Januari 2025. Pilihan bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangan. Masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi. Pengamat sepak bola Firzi Idris menilai wajar PSSI menunjuk pelatih asal Belanda menggantikan Sinteyong karena masalah komunikasi dan strategi dengan para pemain yang kebanyakan merupakan diaspora Belanda. Namun, siapapun pelatih baru itu dipastikan akan menghadapi tantangan yang berat, mengingat laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tinggal 2 bulan lagi. Tapi ya kita lihat memang pelatih baru ini dia akan menghadapi, saya bilang, situasi yang super sulit, bahkan mungkin hampir mustahil ya. Karena pertama dia hanya punya 4 laga tanpa laga persiapan untuk mengatur timnya. Dia menghadapi ekspektasi publik yang luar biasa masif. Dia menggantikan pelatih yang luar biasa populer. Dia pertandingan pertama away ke Australia yang juga baru mengganti pelatih dan pasti punya motivasi lebih untuk mengejar Jepang di klasemen. Terus kemudian dia menghadapi laga kandang pertama menghadapi Bahrain, laga super emosional. Kita semua tahu apa yang terjadi di Oman, bagaimana kemenangan kita direnggut oleh keputusan-keputusan kontroversial wasit dan juga gol kontroversial pada menit akhir laga. Dan di situ dia akan merasakan suatu hal yang dia nggak rasakan pada laga pertama. Dia akan teralienasi dari para supporter, dari para pemainnya. Dia nggak merasakan emosi apa yang terjadi di Oman pada laga pertama itu, di Rifa di Bahrain. Jadi memang ini adalah suatu hal yang tugas dia sangat berat, bukan hanya di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan seperti Pak Lalu. Siapapun yang melatih timnas Indonesia,
publik menaruh harapan besar karena Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terdekat, Indonesia akan menghadapi Australia pada Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.